Setiap harinya kita berurusan dengan uang, menghasilkan uang hingga mengatur uang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Bahkan masing-masing dari kita punya cara tersendiri dalam menghasilkan uang, memaknainya, dan mengeluarkan uang itu sendiri. Dalam video ataupun podcast kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang sangat istimewa tentang bagaimana cara kerja rezeki itu datang dan uang itu datang kepada seluruh makhluk hidup, termasuk kepada kita sendiri, yaitu manusia. Tahun lalu aku sempat ikut kelas tentang money and abundance. Di antara segala cinta Tuhan untuk aku bisa menemukan benang merah itu. Tapi bukan untuk persoalan keuangan dan keberlimpahan. Bukan karena kekurangan, atau juga bukan karena kelebihan. Bukan karena nggak bersyukur, bukan karena memilih jalan yang berbeda. Tapi aku belum mendapatkan benang merah dari konsep keuangan dan keberlimpahan yang efektif. Aku merasa tidak sejalan dengan yang tertulis di dalam Al-Quran. Kata Allah, setiap yang bernyawa aku jamin rezekinya. Setiap makhluk yang bergerak punya tempat minumnya masing-masing. Dan lain-lain yang tertuang dalam Al-Quran dan kitab lainnya mungkin. Tuhan gak mungkin bohong kan? Tapi selama aku hidup, aku merasa rezeki yang kata Allah dijamin itu sepertinya patut dipertanyakan sih. Maksudku, aku melihat untuk mendapatkan rezeki aja, manusia bukan hanya sekedar banting tulang, pontang-panting sampai kerja keras, menyakiti dirinya sendiri bahkan, dengan beban pekerjaan yang mengambil sebagian besar waktu untuk bersenang-senangnya sendiri. Tapi juga melakukan dengan tindakan yang merugikan banyak orang, seperti merampok, korupsi, mencuri, berbohong, dan lain-lainnya. Bagiku, ini aneh sekali. Tuhan yang Maha Cinta tidak mungkin memberi rezeki kepada makhluknya dengan cara yang berlawanan dengan sifatnya sendiri. Ia Maha baik kok, tapi makhluknya menjemput rezekinya dengan cara mengambil hak orang lain. Aneh bukan? Saat itu aku mulai belajar dan memahami tentang konsep rezeki. Lalu ketika aku mengikuti kelas itu, aku sedikit tercerahkan sih. Banyak hal atau konsep-konsep perihal rezeki, khususnya tentang dari segi uang, yang selama ini dijalani banyak manusia, termasuk aku sendiri. Sebelumnya, aku memahami konsep dari hasil penjajahan, penindasan, ketakutan, dan sejenisnya. Setidaknya dalam hidup, kita pasti pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Kerja tuh capek. Karena capek, makanya kamu dibayar. Kalau mau punya uang banyak, kamu harus bekerja lebih keras dari manusia lainnya. Rezeki itu nggak bisa datang sendiri. Kamu harus bergerak keluar rumah untuk mendapatkan rezeki itu. Kamu pikir dapetin uang itu gampang? Susah tahu. Itulah kalimat-kalimat yang sering aku dengar dan kita meyakini itu semua. Padahal kalimat-kalimat itu secara nggak sadar udah tertanam di diri kita, dan konsep ini juga yang dijalani oleh generasi sebelumnya. Dan karena banyak yang menyaksikan hal tersebut, jadinya kita yakin kalau rezeki itu jalannya ya seperti itu. Padahal sebenarnya nggak sama sekali. Rezeki itu jalannya manis tau, dan indah. Sebulan belakangan ini aku lagi merhatiin bagaimana caranya rezeki bekerja, dan yang aku dapat luar biasa sekali tentang cara rezeki itu. Aku melihat rumput hijau tumbuh di celah trotoar. Aku kagum tahu.
dari celah trotoar dengan sinar matahari yang terik di atas tanah yang volumenya nggak seberapa aja, dia bisa tumbuh sejahtera. Aku melihat pohon yang besar. Yang terpikir olehku adalah, ini pohon besar, akarnya sepanjang dan sedalam apa ya? Orang-orang melihat pohonnya besar, rindang, teduh, tapi nggak pernah kepikiran seberapa hebatnya akar itu sampai jadi pohon yang segagah itu. Aku juga merhatiin semut, kucing liar, dan kagum dengan cara rezeki yang bekerja untuk mereka. Saat itu juga, aku merasa cukup membuat jalan hidupku lebih tenang. Dari situ aku tercerahkan. Semua yang ada di bumi ini tercukupi, saling mencukupi. Semuanya selaras. Semuanya ada karena cintanya. Tidak mungkin ada yang kekurangan. Semuanya lebih daripada cukup. Hanya diri kita saja, pemikiran kita, konsep yang melekat di diri kita, dan keyakinan kita juga. Semuanya saling berbenturan sehingga sulit untuk kita terima semua rezeki, keberlimpahan, dan kesejahteraan. Yang ada kita selalu merasa kurang, sulit, nekat melakukan tindakan yang sebenarnya nggak terlalu penting hanya karena takut tidak tercukupin. Jika aja manusia yakin dan percaya sepenuhnya bahwa rezekinya telah dijamin, kita nggak akan pernah gusar. Kita akan menyambut rezeki datang pada kita dengan senang hati, dan rezeki yang datang kepada kita juga datangnya dengan cara yang menyenangkan. Sampai di titik ini, aku merasa kesejahteraan adalah hakku sendiri. Aku layak menerima kesejahteraan, uang, keberlimpahan, dan segala rezeki yang baik. Pagiku selalu mengatakan, wow, rezeki apa ya yang akan aku terima hari ini? Bukan hanya soal bertanya pada diri sendiri, tapi aku merasa siap untuk menerima rezeki itu datang. Sejak aku membenahi segala persepsi rezeki dengan tepat, setiap hari selalu aja dibuat kagum oleh kedatangan rezeki itu. Sampai sering senyum-senyum sendiri dengan bagaimana rezeki itu datang padaku. Sempat berpikir, kenapa sih datangnya nggak kemarin-kemarin, di waktu lagi susah, di waktu aku lagi membutuhkan banyak uang, di waktu aku lagi banyak kebutuhan yang mendesak. Kenapa datangnya nggak kemarin-kemarin gitu? Ternyata aku sadar bahwa untuk mendatangkan itu semua, yang lebih dulu aku lakukan adalah memperbaiki diriku dan memperbaiki mindsetku tentang rezeki itu sendiri. Tahun lalu, sebelum 2021 berakhir, akhirnya aku tercerahkan dengan amat sangat baik dengan hal ini. Jadi pada intinya, aku ingin membagikan sebuah kisah ini untuk kalian, agar kalian memahami bagaimana konsep rezeki itu sendiri datang pada setiap makhluk hidup, terutama kepada manusia itu sendiri. Yang perlu kita benahi adalah diri kita. Kita nggak perlu tahu cara rezeki itu datang bagaimana. Yang penting kita selalu siap dan memperbesar wadah rezeki kita dengan silaturahmi mungkin, dengan berprasangka baik, dengan mensyukuri tentang apa yang telah kita dapatkan. Itu adalah salah satu konsep yang menurut aku wajib dilakukan pada setiap manusia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di share ya. Thank you.